Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Dengan aku Rahmi Fika Ulia. Di video aku kali ini aku bakalan bahas soal TPS penalaran umum. Nah, penalaran umum yang bakal aku bahas kali ini adalah penalaran umum yang paling sering banget muncul, yaitu mengenai silogisme atau penalaran logis. Nah, sebelum aku bakalan bahas nih mengenai soal silogisme atau penalaran logis, aku terlebih dahulu mengucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman jika selama ini ada ucapan aku yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman. Teman-teman, bagi teman yang bertanya-tanya nih, kenapa sih di setiap video aku selalu bilang soal ini merupakan soal yang paling sering muncul. Apa benar nggak sih soal yang aku bahas ini merupakan soal yang paling sering muncul di UTBK sebelumnya? Nah, sekarang aku nih ada soal. Ini merupakan soal asli dari UTBK sebelumnya loh teman-teman. Nah, ini untuk soal tahun 2018. Ini ada sebanyak 5 soal ya teman-teman. 5 soal silogisme atau soal penalaran logis untuk 2018. Nah, sekarang kita beranjak ke 2017. Dulu namanya itu TKA, tapi kalau sekarang itu TPS ya. Nah, di sini juga muncul sebanyak 5 soal sampai sini 5 soal. Nah, itu juga 2017 juga ada ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke 2016. Ini juga masuk ya teman-teman, juga sebanyak 5 soal gitu. Ini sebanyak 5 soal ya teman-teman. Ini soalnya masuk sebanyak 5 soal. Gimana nih teman-teman, udah lihat kan kalau soal-soal yang aku bahas itu merupakan soal yang telah muncul atau sering muncul di UTBK sebelumnya. Jadi aku nggak asal ngomong aja kalau soal ini merupakan soal yang paling sering muncul. Nah, aku tuh memang ngumpulin soal-soal sebelumnya, baru aku simpulkan bahwa soal itu merupakan soal yang paling sering muncul. Dan juga aku kolaborasikan dengan soal-soal seperti soal-soal masuk sekolah kedinasan atau soal-soal CPNS. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat nih contoh soal dari penalaran logis atau silogisme. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di soal silogisme atau penalaran logis ini biasanya yang ditanyakan adalah kesimpulan dari premis-premis yang ada di soal. Oke teman-teman, sekarang gimana sih cara mengambil suatu kesimpulan dari premis-premis gitu. Nah, sebenarnya untuk cara mengambil kesimpulannya itu ada rumusnya. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya. Nah, di sini P, Q, Q, R. Nah, yang dibaca itu adalah jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, kesimpulannya gimana dong? Nah, untuk kesimpulannya itu adalah jika P maka R. Nah, kenapa jika P maka R? Nah, kita lihat untuk premis yang pertama, Q itu terletak di sebelah kiri. Nah, untuk premis yang kedua, Q itu terletak di sebelah kanan gitu. Nah, Q sama Q, premis 1 dan premis 2 itu dapat kita coret. Jadi kesimpulan yang tinggal itu adalah jika P maka R. Gitu ya teman-teman. Nah, selain menggunakan rumus itu, teman-teman juga dapat mengambil kesimpulan dengan tips dari aku seperti ini. Nah, misal teman-teman menemukan ada soal dengan kata-kata di premis pertamanya itu adalah kata semua dan premis keduanya itu adalah sebagian. Jadi kesimpulannya itu adalah sebagian. Nah, yang selain itu juga ada misal di premis pertama itu ada kata sebagian dan premis kedua juga ada kata sebagian. Jadi kesimpulannya itu menggunakan sebagian. Nah, kemudian juga ada misalnya premis pertama itu ada kata semua dan diikuti kata tidak. Kemudian di premis kedua itu ada kata sebagian. Nah, untuk kesimpulannya itu harus sebagian dan diikuti dengan kata-kata tidak. Nah, selanjutnya juga ada nih, misalnya premis kedua
ada kata-kata ada, dan premis kedua ada kata semua, maka kesimpulannya itu adalah semua. Itu merupakan ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman ambil ketika teman-teman menarik kesimpulan yang ada di soal. Dan masih banyak tips-tips atau ketentuan-ketentuan yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat contoh soalnya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa gunakan tips dari aku yang tadi. Nah, untuk soal pertama itu katanya sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah, nah kalau kita lihat di sekilas dan menggunakan tips dari aku tadi, nah untuk kesimpulannya itu harus menggunakan kata beberapa atau sebagian gitu. Nah jadi karena nggak ada kata semuanya, dan untuk jika pun ada kata semuanya untuk premis pertama itu kesimpulannya tetap mengambil kata semua. Nah jadi untuk option yang ada kata-kata semua itu harus kita cancel untuk option A, B, kemudian dan E. Jadi tinggal option C dan D. Nah kemudian kita baca nih option yang C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Yang C kita simpan dulu. Nah, beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. Nah, kita lihat lagi premisnya. Kata dia, sarjana yang lulus pendidikan cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Kalau yang D katanya itu di bawah 3,5, berarti salah ya teman-teman. Nah jadi otomatis jawaban yang benar itu merupakan jawaban yang C. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C ya teman. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Katanya semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulan yang tepat adalah, nah kalau tadi di tips aku kalau ada semua dan beberapa, kesimpulannya harus beberapa. Jadi yang semua itu kita cancel, yang semua itu ada di option nomor A, nomor D itu kita cancel. Nah kita lihat option yang E nih, yang tidak ada. Nah di soal ini nggak ada kata-kata tidak ada ya teman-teman. Jadi option yang E itu bisa kita cancel juga. Option yang E juga salah. Nah sekarang tinggal option yang B sama C. Beberapa mahasiswa lulusan SMA. Enggak tepat ya teman-teman. Masa sih beberapa mahasiswa lulusan SMA? Nah semua lulusan SMA ini menjadi mahasiswa, karena berarti yang B ini enggak tepat, karena katanya beberapa mahasiswa lulusan SMA gitu. Sedangkan di premisnya semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Jadi salah yang B ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar ini adalah C. Kita lihat lagi opsinya C. Beberapa mahasiswa suka sepak bola. Tepat rasanya karena katanya semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Jadi beberapa mahasiswa suka sepak bola. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah sekarang kita lihat nih soal nomor 3. Ada jenis wortel yang berwarna putih dan orange. Semua jenis wortel pasti disukai kelinci. Kesimpulan yang tepat adalah, nih nggak salah di tips aku nih ada nih yang seperti ini. Di tips aku katanya jawabannya itu adalah semua. Jadi sekarang kita lihat nih jawaban yang ada kata-kata semua cuman di option yang E. Semua kelinci suka wortel warna putih dan orange. Jadi kita simpan dulu jawaban yang E. Nah sekarang kita lihat jawaban yang A. Kelinci hanya suka wortel berwarna putih. Nah jika kita lihat di penjelasan di premis kedua, itu dikatakan semua jenis wortel pasti disukai kelinci gitu. Jadi kelinci itu nggak hanya suka wortel yang berwarna putih saja gitu. Nah sekarang kita lihat di option yang B, sebagian kelinci suka wortel warna orange. Nah ini merujuk juga kepada premis kedua, kalau kelinci itu suka semua jenis wortel pasti disukai oleh kelinci. Nah sekarang kita masuk ke option yang C.
Sebagian kelinci tidak suka wortel warna putih. Enggak, belum tentu ya teman-teman jika kita merujuk ke premis yang kedua yang mengatakan bahwa semua jenis wortel pasti disukai kelinci. Nah, yang absen yang D, hanya kelinci yang suka wortel warna orange. Enggak ya teman-teman, ini juga enggak tepat. Jadi jawaban yang tepat itu merupakan jawaban yang E. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan mengenai soal penalaran umum khususnya silogisme atau penalaran logis dari aku? Semoga teman-teman mengerti dan juga bermanfaat di UTBK nantinya. Nah, bagi teman-teman yang merasa video aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak bakalan ketinggalan informasi terbaru dari aku. Dan mungkin itu dari aku teman-teman. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.